tahun-tahun apa dulu dia yang mengimpor tekstil dari Singapura di Medan, punya toko besar di Medan. Nah, jadi yang saya maksud di situ, saya minta ke dokteran karena ada yang memberi bimbingan. Tapi bapak saya bilang, kau harus menggantikan saya. Sayalah manusia yang tidak mau mendebat bapak mama saya. Jarang manusia itu. Kami ada 12, yang lainnya itu tukang debat semua. Sebab saya semuanya dari kecil sudah mempelajari bahwa ada Tuhan, kan begitu. Tuhan itu diwakilkan ke orang tua. Makanya kalau diteliti, kenapa dulu Cina-Cina itu maju-maju sama orang tuanya seperti Tuhan ini. Betul sekali Pak. Gitu. Saya pernah lihat itu dimarahi bapaknya, anaknya sudah besar, diam aja. Coba orang Indonesia, orang Batak, wow, udah nggak mau dilawannya lah kami gitu. Nah, karena kami percaya Pak, dari kecil yang menentukan kita menjadi orang bagaimana perlakuan kita ke orang tua. percis itu memang peran penting. Makanya di dalam Ten Commandments ada satu ayat untuk itu. Menghargai orang tua ya, Ten Commandments ya, begitu. Jadi yang saya maksud situ, jadi prinsip-prinsip itu, misalnya Jason saya lihat sudah mempunyai, tinggal prinsip-prinsip itu dipegang teguh, tingkatkan dari sekarang. Doanya kalau orang lain ditolong, saya juga gitu. Jadi tapi bukan hanya omongan, tapi melakukan kan begitu. Itu yang penting. Jadi begitu. Jadi macam ini kan umur 23 kan? Jalan Pak. Jalan 3. Saya SMA kelas 2 sudah ikut kejuaraan dunia umur berapa itu? SMA kelas 2 masih di bawah 23. Belasan ya Pak ya? 19 kalau nggak salah. Nah itu. Ikut kejuaraan dunia saya. Begitu. Jadi rahasianya itu fokus, kemudian orang tua itu seperti mewakili Tuhan. Gitu. Sudah itu kerja keras. Betul sekali Pak. Karena begitu manusia itu kena hukum Tuhan dulu, kerja keras. Jadi kalau nggak kerja keras dia melawan Tuhan. Makanya di Jepang itu orang kalau nggak kerja keras, nggak ada orang Jepang nggak ada kerja keras. Biarpun adiknya minta nggak boleh kalau nggak kerja keras. Betul Pak. Memang di Jepang itu yang saya tahu memang nilai-nilai kerja keras mereka sangat tinggi. Iya, Kedisiplinan mereka sangat luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Luar biasa. Begitu. Nah, jadi macam ini, Jason umur 23 sudah mengkoordinir begini, itu sudah prestasi luar biasa. Amin Pak. Sudah prestasi luar biasa. Cuma nasihat saya itu tadi, selalu minimal malam itu sama bangun pagi itu selalu koordinasi sama Tuhan. Tuhan tuntun saya di dalam kelemahan kekurangan saya, kan begitu. Buat saya berhasil Tuhan, kan begitu. Sudah itu menentukan hebatnya siapa kawan Jason, itu mempengaruhi tim. Tim itu sangat, biarpun dinasihati hebat, kalau temannya tidak ini komitmen, tidak bisa begitu ya. Internal sangat Iya, sangat mempengaruhi begitu. Nah, cuma kalau bisa saya nasihatkan, itu ada 4 sebenarnya diturunkan Tuhan. Itu yang 4 itu Yahudi, Kristen, Islam, Hindu. Buddha sama Hindu sebenarnya sama. Betul sekali. Sama.
Nah, jadi yang 4 ini semuanya keturunan Ibrahim. Kenapa 4 ini? Jadi Ibrahim itu yang semua yang 4 ini keturunan dia itu. Yang terakhir Hindu itu dari istri yang terakhir, Keturunan namanya. Begitu. Jadi waktu saya bertapa di Babat, 1 bulan pagi malam membaca, sehingga buku setebal apapun dulu saya lihat 10 menit sudah tahu saya isinya setebal apa. Jadi kalau misalnya dari membaca terus gitu masih muda begini, itu ada namanya multiplier effect. Pernah dengar? Multiplier effect itu misalnya 1, 2, 4, 8 gitu. Kemajuannya, progresnya, peningkatan. Begitu. Namanya multiplier effect gitu. Nah, jadi kalau sudah misalnya sama itu dengan apa, seperti main piano misalnya, seperti Beethoven itu 1 hari main dia nggak bosan, bisa dia karang macam apa kan begitu. Begitu, karena dia sudah fokus, sudah tingkatan apa itu sudah tinggi karena di bidangnya kan begitu. Jadi semuanya di bidangnya itu harus pelajari, ada namanya sains ya, pengetahuan. Karena itu makanya dalam Alkitab, iman tanpa pengetahuan nggak bisa pincang. Jadi pengetahuan itu penting. Salah satu faktor, ada 7 tuh. Iman ditambahkan kebajikan tambah pengetahuan, tambahkan penguasaan diri tambah ketekunan, ketekunan tambah kesalehan, kesalehan ditambah kasihkan saudara, baru kasihkan sesama. Ini pernah saya bahkan 20 tahun yang lalu, tapi saya ingat itu 2 Petrus 1. Dulu waktu saya masih pelayanan itu, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, 2 kepala saya. Sekarang yang lupa semuanya. Karena tahun 99 istri saya sakit kanker, saya merawat dia. Harta saya di Batam ini saya jual semua, rumah 3, tanah berhektar-hektar dulu, karena per hari bayarnya 2 juta tahun 99. Tahun 99 umur berapa? Baru lahir kayaknya. Baru lahir kayaknya. Nah itu saya bikin cikinya lahir tahun berapa kok? Oh ya? Hah? Baru lahir. Nah itulah tahun 99. Habislah, bayangkan 1 tahun. Bukan habisnya uang itu saja yang apanya, apa saya semua, fisik sama apa semua, mental. ya hilang semua. Kalau masih muda saya begini dulu, wah beda. Saya sekali apa dibilang orang, sudah tahu saya terus kemana itu apanya. Betul. Begitu. Tapi sekarang hilang dia karena penyakit bisa menghilangkan. Ya. Hilang dia. Bayangkanlah, almarhum istri saya dia nggak bisa tergelak tidur, harus dipegang sampai badan saya terganggu banyak semua. Tapi biarpun demikian, pulih juga sekarang, maksudnya kesehatan. Kan umur 80 jarang orang, kawan-kawan saya sudah meninggal semua. Ada 2 menteri kawan saya sudah meninggal. Begitu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan ya sama yang muda-muda seperti beginilah ya, yang muda-muda itu persekutuan tahu ya dengan Tuhan, nomor 1 yang tertinggi itu dia. Saya percaya itu. Jadi kalau ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu semakin tinggi, itu nanti yang utama dia dilihat nanti sebenarnya pengetahuan yang tertinggi, yaitu
nanti kasih tahu bahwa kita nggak mau lagi membuang waktu sia-sia, karena pengaruhnya nanti di hari kekekalan besar, karena ditunjukkan Tuhan gitu. Jadi nggak mau sia-sia saya ngobrol sama orang lain tanpa ada maknanya, jauhkan dari itu. Jadi berpotensi lah menjadi berkat sama orang kan begitu. Begitu. Nah, orang tua masih ada, Masih Pak. dua-duanya satu Sama. sama masih ada ya. Nah itu jadi sekali lagi tadi itu nanti kita bisa koordinasi ya dengan ini Pak, ini potensial luar biasa ini. Ini juga masih Pak Pendeta Ezi muda-muda. menjadi awal pertama kita ketemu di Morning Bible ya Pak ya. Saya sangat berkesan sekali dengan Bapak. Ini Pendeta. pemuda sebatang di koordinir Wah, luar biasa. luar biasa. Berapa gereja, ada 7 gereja sekarang dia Ini koordinir. yang kita rasakan ya Bapak Deci ini juga seorang yang bijaksana, sangat bijaksana. Setelah teman kita ngobrol, ketemu di Kepri Mall, dan cerita ternyata apa yang visi misi kita ternyata sejalur Pak dengan Iya. apa yang saya Iya. visi misikan yang dari cara pribadi saya. Termasuk ini. Oh, Wah, ini namanya Januari. Ingat Pak aja bulan Januari. Pak Sekarang Januari ya. bulan- Oh, Iya. iya Pak. Dulu dia perusahaan asing dia, Oh, iya. tapi sekarang dia bergerak sendiri. Begitu. Di bidang apa Pak kalau di situ? Ada kontraktor lah. Oh, Nah, saya bina sekarang dia. Begitu. Nah, jadi yang saya maksud itu apapun itu semua, kata kuncinya pribadi kita dengan pribadi Allah tidak boleh berkurang itu. Tidak boleh gitu. Dari situ dia akan dituntun kita, misalnya memakai hari itu ya. Nah, jadi apa kita sebenarnya, ingatlah sebenarnya rencana yang tertinggi adalah rencana Tuhan yang sudah diberikan sama kita, itu yang tertinggi. Betul Pak, saya sendiri ya Pak, secara pribadi saya sangat percaya dengan apa yang Bapak bilang. Kenapa? Hal yang buruk yang terjadi pada kita itu kan berarti buruk. Hal yang baik yang terjadi pada diri kita dan tentu itu baik. Tuhan punya rencana yang bahkan kita tidak ketahui. Tapi menjadi satu pedoman bagi saya tetap menjadi orang baik, saya tetap berada di jalan yang lurus, dan saya percaya Tuhan akan selalu memberkati saya. Gitu. Jadi terakhir, karena kita kan terbatas waktu ya, Ya, Pak. bahwa bagaimana sebenarnya sifat hidup ini kehendak Tuhan, sebenarnya itu kelihatan semuanya di pribadi Yesus. Supaya tahu kenapa saya bilang pribadi Yesus gitu, karena dialah teladan yang sempurna. Coba baca itu apanya, mengenai apa dia dari apa gitu, dari sejak lahir lah sampai apa begitu, dan bagaimana dia hari ketiga naik ke surga kan, itu akan datang nanti. Jadi itu harus terus kita oleh kuasa Roh Allah menuntun kita, misalnya sejauh mana itu rencana Allah itu berjalan begitu. Jadi hari lepas hari itu kita semakin tidak tergantung kepada banyaknya uang atau senangnya apa, bukan, tetapi bimbingan pribadi Allah itu kepada kita meningkatkan kita gitu. Bisa terjadi dalam keadaan sukar, waktu susah, biasanya di dalam susah dia datang. Betul Pak. Nah, bukan senang-senang, kadang-kadang lebih banyak kita lupa ya kan. Betul Pak. Betul. Tapi kalau dalam keadaan susah, nah, contohnya lah misalnya, ini kesaksian saya yang betul-betul tahun 89 seharusnya tahun 92 1.000.000% sama dengan tadi apa tuh bulu tangkis itu, saya harus juara dunia, saya harus menteri tahun 92
1 juta %.